Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mardiana, Nurwidia Aprilia, Septiriani, Vina Ardiana, Wianda Safitri Rahim. Baiklah, di sini kami akan membahas alat kesehatan tindakan medis. Tindakan bedah. Tindakan bedah merupakan metode pengobatan khusus seperti tindakan pengobatan invasif melalui syaratan untuk membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani dan diakhiri dengan penutupan dengan menggunakan peralatan bedah dan biasanya dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari dokter bedah, asisten dokter bedah, ahli obat bius, perawat bedah, dan teknisi bedah. Berikut ini adalah termasuk ke dalam kelompok alat-alat bedah. Yang pertama ada Halcord. Fungsinya untuk menjepit atau memegang jaringan keras seperti fasian dan jaringan lunak seperti peritoneum. Cara penggunaan Halcord pada bagian ujung bergigi tajam steril dimasukkan ke kanalis cervicalis dengan perlindungan jaringan tangan. Yang kedua ada Pemal Catheter. Fungsinya untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu membuang air kecil sendiri dengan normal. Untuk cara penggunaannya, kateter dipasang ke dalam kantung kemih melalui utera secara perlahan. Ketika selang berhasil masuk, urin akan otomatis keluar melalui selang kateter. Ujung kateter dilengkapi sebuah balon kecil yang akan mengembang di dalam saluran kemih. Balon diisi dengan cairan steril. Balon ini berfungsi menjaga posisi selang agar tidak bergeser, lalu fiksasi. Urin akan keluar dan tertampung di dalam urin bag. Selanjutnya yang ketiga ada Iris A. Scissor Stiger. Fungsinya untuk memotong benang karena ujungnya yang cukup kecil untuk menyelip saat remove benang dilakukan. Cara penggunaan gunting iris merupakan gunting dengan ujung yang tajam dan berukuran kecil sekitar 3-4 inch. Biasanya digunakan dalam pembedahan ophthalmicus, khususnya iris dengan teknik pemotongan atau irisan atau membedah antara ibu jari dengan jari-jari yang tersisa. Selanjutnya, tisu forceps. Fungsi alat ini memiliki fungsi yang sama dengan pinset anatomi, yakni untuk membentuk pola jahitan dan meremove jahitan. Cara penggunaan untuk menjepit jaringan yang tipis dan lunak serta memberi tanda pada permukaan kulit sebelum proses insisi dimulai. Digunakan dengan cara memainkan tubuh pinset dengan cara menekan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol untuk menjepit. Selanjutnya ada jarum kulit. Fungsi digunakan dalam tindakan penjahitan kulit. Alat ini memiliki bentuk dengan ujung jarum yang panjang dan berbentuk segitiga. Cara penggunaan dengan memasukkan benang jahit pada mata jarum. Setelah itu memasukkan jarum secara tegak lurus pada permukaan kulit. Lalu jarum kita masukkan hingga ke dalam jaringan epidermis kulit. Kemudian kita dapat mengarahkan jarum ke arah pinggir luka yang lain dan diarahkan ke atas hingga jarum dapat keluar. Selanjutnya ada jarum otot. Fungsi digunakan dalam tindakan penjahitan otot. Jarum otot ini terbuat dari bahan stainless steel dan memiliki ujung tajam atau runcing dan bulat untuk menembus jaringan otot. Cara penggunaan: menggunakan jarum untuk menjahit jaringan otot, kemudian memasukkan benang ke lubang jarum dari arah dalam keluar. Memegang jarum dengan menggunakan klem, kemudian mulai menjahit luka, kemudian mengikat benang dengan membentuk simpul. Selanjutnya ada partus, berfungsi sebagai tempat alat-alat operasi. Cara penggunaannya meletakkan alat-alat atau menyimpan alat-alat terutama suntik dan menutup kembali partus setelah penyimpanan atau mengambil alat suntiknya. Ada gunting episiotomi. Fungsi untuk menggunting atau mengiris liang kemaluan perempuan untuk memperlancar keluarnya kepala bayi saat proses melahirkan. Cara penggunaan: menggunting liang kemaluan perempuan sedikit ketika kepala bayi tidak muat saat ingin dikeluarkan dari lubang vagina. Selanjutnya adalah alat Krill Hemostatic Forceps Strike. Fungsinya adalah untuk menjepit jaringan untuk menghentikan pendarahan. Cara penggunaannya dengan cara menjepitkan jaringan yang mengalami pendarahan
sehingga pendarahan berhenti. Selanjutnya adalah alat gunting bedah lurus tajam. Fungsinya adalah untuk menggunting bagian-bagian alat tubuh yang akan diamati seperti usus, jantung, pembuluh darah, dan sebagainya. Cara penggunaannya yang pertama, masukkan ibu jari dan jari manis ke dalam lubang gunting. Apabila dipegang dengan tangan kanan, jari-jarinya tidak dimasukkan lebih jauh dari sendi distal. Tetapi jika dipegang dengan tangan kiri, maka harus dimasukkan lebih jauh dari sendi distal, karena gerakan menekan dilakukan oleh ibu jari. Menggunting paling baik dilakukan dengan bagian ujung gunting sehingga tidak akan melukai struktur jaringan di sekitarnya. Selanjutnya, gunting benang. Fungsinya untuk menggunting benang. Cara penggunaan dengan cara memasukkan ibu jari dan jari manis ke dalam lubang gunting. Lalu gunting benang dapat dilakukan saat proses hekting atau membuka jahitan. Selanjutnya ada pinset anatomis. Fungsinya untuk menjepit atau memegang jaringan, alat, dan bahan medis lainnya. Cara penggunaannya, yang pertama, pegang pinset seperti memegang pensil. Yang kedua, kemudian jepit jaringan yang ingin dipindahkan atau dikeluarkan. Yang ketiga, jaringan yang dijepit sebaiknya adalah dermis atau subkutis, bukan kulit bagian luar. Yang keempat, jangan menjepit kulit terlalu keras karena dapat melukai kulit dan menyebabkan pembentukan parut. Yang selanjutnya yaitu scalpel handle. Alat ini berfungsi sebagai pegangan pisau operasi. Cara penggunaannya, scalpel dipegang dengan jari kedua sampai jari keempat. Gagang diletakkan sepanjang pangkal ibu jari, dengan jari telunjuk terletak sepanjang atas belakang dari pisau dan ibu jari di sepanjang sisi scalpel. Pegangan ini paling baik untuk permulaan insisi dan potongan yang besar. Sama seperti memegang pisau pada umumnya, mata pisau diarahkan ke bawah atau pada objek, atau dengan posisi mata pisau dimiringkan ke arah objek, pegangan telapak tangan, atau juga disebut pegangan pisau makan. Alat yang berikutnya yaitu catgut. Alat ini berfungsi untuk menjahit jaringan lunak seperti subkutan, otot, uterus, dan usus. Benang ini diserap tubuh selama 3-7 hari. Cara penggunaannya, catgut merupakan benang operasi yang berarti tali atau senar yang terbuat dari usus kambing atau hewan yang berfungsi menyatukan jaringan tubuh. Digunakan bersamaan dengan jarum, dilakukan dengan menyimpulkan benang dari tepi satu dengan tepi yang lainnya. Alat yang selanjutnya yaitu needle atau jarum. Alat ini berfungsi untuk membentuk pola jahitan, meremove jahitan. Dan cara penggunaannya yaitu, yang pertama, jarum jahit sebaiknya dipegang dengan needle holder pada 1/3 bagian dari tempat masuknya benang dan 2/3 bagian dari ujung jarum jahit. Yang kedua, penetrasi jarum jahit ke dalam jaringan harus perpendikular atau tegak lurus terhadap permukaan jaringan. Yang ketiga, penjahitan luka sebaiknya dilakukan dengan jarak dan kedalaman yang sama pada kedua sisi daerah insisi. Biasanya tidak lebih dari 2-3 mikrometer dari tepi luka, sedangkan jarak antara jahitan biasanya berkisar antara 3-4 mikrometer. Selanjutnya, jahitan jangan terlalu longgar maupun terlalu ketat, dan penyimpulan benang jangan diletakkan tepat di atas garis insisi. Alat yang berikutnya yaitu gunting tajam tumpul. Alat ini berfungsi dapat dipotong secara tajam. Gunting dengan ujung bengkok digunakan untuk pemotongan pada kasus lipoma atau kista. Cara penggunaannya untuk melakukan teknik pemotongan atau irisan atau membedah antara ibu jari dengan jari-jari yang tersisa, menyokong instrumen agar bisa menghasilkan pemotongan yang baik dan tidak salah pemotongan tersebut. Selanjutnya adalah arteri klem. Fungsi arteri klem untuk melakukan hemostatis penting untuk menghentikan pendarahan selama operasi. Klem ini juga digunakan untuk jaringan yang tipis dan lunak. Selain itu, di bagian atas atraumatik dan traumatik. Cara penggunaan arteri klem adalah pelepasan klem dilakukan dengan cara pertama harus ditekan ke dalam handle-nya, kemudian dipisahkan handle-nya sambil membuka keduanya.
Sebaiknya gunakan ibu jari dan jari manis karena hal ini akan menyebabkan jari telunjuk mendukung instrumen bekerja sehingga dapat memposisikan jepitan dengan tepat. Selanjutnya adalah gunting tali pusar. Fungsi gunting tali pusar untuk memotong tali pusat pada bayi baru lahir. Cara penggunaan gunting tali pusar sebelum melakukan pemotongan, dipastikan semua alat sudah disteril, kemudian disiapkan kain yang sebelumnya sudah disterilkan juga. Penggunaan gunting harus dalam keadaan steril dan pegang menggunakan tangan yang sudah diselipkan kain kasa steril agar tidak terlepas dari genggaman. Kemudian ada gunting perban. Fungsi gunting perban, gunting ini memiliki kepala kecil yang pada ujungnya bermanfaat untuk memudahkan dalam memotong perban. Jenis gunting ini terdiri atas knowles dan lister. Cara penggunaan gunting perban sama seperti penggunaan gunting pada umumnya, namun pada penggunaan gunting perban, ujung gunting lebih panjang dan runcing atau tajam, yang diposisikan ke bawah dan ujung yang tumpul di atas. Berikut ini adalah sumber yang kami ambil. Semua alat-alat bedah tersebut harus digunakan dalam keadaan steril untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan pemeriksaan ataupun tindakan pengobatan pasien. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alat-alat bedah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.